Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita membahas soal-soal pola bilangan bagian pertama. Jadi silakan dipersiapkan peralatannya seperti buku, pena, dan usahakan mencari tempat yang nyaman untuk belajar ya, supaya tidak terganggu, lebih fokus sehingga kita mudah untuk memahami cara menjawab soal-soal pola bilangan. Oke, langsung saja. Soal yang pertama. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 9, 3, 1, dan 1/3 serta seterusnya. Apa rumusnya? Kalau bentuknya seperti ini, kita gampang sekali, kita bisa coba nih. Suku pertama itu 9. Coba kita tes yang A. Yang A 3/2 tambah N. Misalkan. Oke, itu bagaimana? Untuk N sama dengan 1, maka 3, 2 tambah N-nya kita ganti 1. Hasilnya adalah 3/3 sama dengan 27. Salah. Dia harusnya 9. Oke, yang A salah. Kita coba yang B. 3/1 ditambah N. Untuk N sama dengan 1. Kita tes saja. 3/1 ditambah 1 sama dengan 3/2 sama dengan 9. Ya benar. Tapi kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Bisa jadi yang pertama benar tapi yang kedua salah. Kita coba untuk N2. Untuk N sama dengan 2. Berarti di sini menjadi 3 ditambah 1 tambah 2. Di sini 3/3 sama dengan 27. Padahal suku kedua itu harusnya 3. Maka yang B juga salah. Kita tes yang C. 3/3 dikurang N. Untuk N sama dengan 1, maka kita coba dulu. Tes 3/3 kurang 1 sama dengan 3/2 sama dengan 9. Ya benar. Untuk N sama dengan 2, kita tes juga. 3/3 kurang 2 sama dengan 3/1 sama dengan 3. Ya benar. Untuk N sama dengan 3, kita cek juga. 3/3 kurang 3 sama dengan 3/0 sama dengan 1. Ya benar. Nah cukup, berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Oke. Kalau diberikan opsinya itu mudah ya. Tinggal kita cek aja. Coba yang A. Untuk N sama dengan 1. Suku pertama itu harus 2. Maka menjadi 2/1 kurang 1. Menjadi 2/0 sama dengan 1. Salah. Berarti ini salah. Yang B coba. Kita cek untuk N sama dengan 1. Berarti 2/N dikurang pangkat N dikurang 1. Satunya bukan dalam bentuk pangkat. Sorry, 2/1 kurang 1. Ini hasilnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Salah juga. Oke. Coba yang C. Untuk N sama dengan 1. Berarti 2/1 2. Oke. Untuk N sama dengan 2. 2/2 sama dengan 4. N sama dengan 3. 2/3 sama dengan 8. Oke, benar ya. Semua berarti jawaban C. Atau cara cepatnya kalian harus ingat, ini disebut pola bilangan genap. Jadi rumusnya itu 2/N. Itu untuk genap. Ini untuk genap. Kalau ganjil, rumus 2 ini 2N ya, bukan pangkat N, 2N. Kalau rumus 2N dikurang 1, ini rumus ganjil, bilangan ganjil. Ya, ini bilangan ganjil. Oke, next. Apalagi itu? Perhatikan gambar pola berikut. Oke. Yang pertama itu ada 2. Punya ada untuk N1 ada 2. Berarti kita tulis itu kalau dalam bentuk angka
1 di sini 2, baris pertama itu 2 kemudian 4, 6, titik-titik, pasti 8, 10, seterusnya. Ini disebut pola bilangan genap. Oke, banyak lingkaran pada ke-10. Pada baris 10 sebenarnya kalau secara normal kita tulis terus 12, 14, 16, 18, 20. Dapat kita polanya adalah 20. 1, 2, ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Suku U itu suku ya. Suku 10 itu 20. Itu kalau manual. Tapi kalau ditanya suku ke 100 kan lama kita. Jadi cara cepatnya bagaimana? Ini disebut pola bilangan genap. Seperti tadi. Pola bilangan genap. Bilangan genap. Rumusnya itu 2N. Untuk N pertama 2, betul. Suku kedua 2 kali 2, 4, betul. Berarti N10, ditanya N10, N sama dengan 10, maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Sama ya? Sama nih. Kalau apa rumusnya bisa cepat. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Oke. Ini polanya pertama 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7. Berarti bisa kita tebak ada 9. Karena naik 2 terus, ada 11. Kemudian ada 13, ada 15, ada setelah 15 itu ada 17, ada 19, ada 21. Ditanya ke 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 21. Oke. Cara cepatnya bagaimana? Ini disebut pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil tadi rumusnya adalah 2N tambah 1. Nih. Ditanya N ke 10, N sama dengan 10, maka masukkan ke rumus 2 dikali 10 ditambah 1, 20 ditambah 1 sama dengan 21. Sama kalau manual yang ditanya sukunya kecil itu bisa kita buat secara manual. Tapi kalau ditanya suku ke 1000, suku ke 100, menghabiskan umur untuk mencarinya. Oke, jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, diketahui barisan bilangan 5, 10. Ini ada 5, ada 10, kemudian 17, 16. Pertanyaannya adalah suku. Oke, kita tuliskan dulu. 5, 10, 17, 26. Kalau kita lihat nih, ditanya ke 10 ya. Berarti ke sini ini ditambah berapa? Ditambah 5. Ke sini ditambah 7. Ke sini ditambah 9. Berarti kita bisa tebak di sini ditambah 11. Jadinya berapa? 37. Kemudian nanti ditambah 13, 50. Kemudian ditambah lagi nanti 15. Berarti 65. Ditambah lagi 17, 82. Ditambah lagi 19, berapa? 90. 101. Ditanya suku ke 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita tambah lagi ini artinya ditambah berapa? 21. Hasilnya adalah 122. Oke. Manualnya 122. Sekarang coba kita lihat nih. Ternyata 5 ke 7 itu ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Juga ditambah 2. Juga ditambah 2 dan seterusnya. Ini disebut barisan tingkat 2. Barisan tingkat 2. Jadi ini A sebagai A. Ini kalau kakak kasih rumusnya, ini B, tingkat yang kedua ini B, ini tadi A, yang ini C. Lalu rumusnya seperti apa?
cara rumusnya itu kalau mau menghafal begini kalau tingkat 2 ya. UN itu A ditambah N kurang 1 dikali B ditambah setengah N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali C. Contoh, tadi suku ke 10 didapatkan 122. Coba kita cek. U10. A-nya 5 ditambah N-nya itu 10. Berarti 10 dikurangi 1 dikali B. B-nya 5 juga ditambah setengah. N-nya 10 ya, ingat. 10 kurang 1 dikali 10 dikurang 2. C-nya ini 2. Maka kita turunkan U10 sama dengan 5 ditambah 9 dikali 5 ditambah setengah dikali 9 dikali 8 dikali 2. U10 5 ditambah 45 ditambah nih. Kita bisa juju 2 dengan 2. Tinggal 9 kali 8 72. Maka U10 sama dengan 50 ditambah 72. U10 sama dengan 2, 12, 122 sama. Enaknya begini kalau pakai rumus, seandainya ditanya suku ke 1000. Nggak mungkin kita menghitung secara manual. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9. Oke. 3, 4, 6, 9 suku berikutnya berarti gampang nih. 3, 4, 6, 9. Di kesini ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Berarti kesini ditambah 4, 13. Kemudian ditambah 5, 18. Jadi sukunya 13 dan 18. Jawabannya adalah A. Oke, next. Diketahui UN, dikasih rumusnya UN 2 N kuadrat dikurangi 5. Pertanyaannya U4 ditambah U5. Berarti U4, N-nya itu 4 berarti 2 dikali dalam kurung 4 pangkat 2. Kita ganti N-nya dengan 4. Dikurang 5. Ini sama dengan 2. 4 pangkat 2 itu 16. Dikali 16 dikurangi 5. Sama dengan 32 dikurangi 5. Sama dengan 27. Sekarang U5. Berarti 2 dikali dalam kurung 5 pangkat 2 dikurangi 5. Artinya 2 dikali 25 dikurangi 5. Sama dengan 50 dikurangi 5. Sama dengan 45. Sekarang kita tambahkan karena ditanya U4 ditambah U5 sama dengan 7 ditambah 5, 12. 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Berarti hasilnya adalah 72. Oke. Dua suku berikutnya dari barisan. Oke. 2, 5, 10, 17, bla bla bla. Kita tambah 3. Kita tambah 5. Kita tambah 7. Berarti ini tingkat 2 juga. Ini ditambah 2, ke sini ditambah 2. Tapi karena pertanyaannya tidak terlalu panjang, hanya dua suku berikutnya saja, berarti kita bisa tebak di sini itu ditambah 9. Berarti 17 ditambah 9 adalah 26. Kemudian ditambah lagi 11. Maka hasilnya adalah 37. Berarti 26 dan 37. Perhatikan pola susunan bola berikut. Oke, ada bola. Pertama, berarti ini kalau kita tuliskan angka itu ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 6, kemudian ada 4, 7, 9, 10, ada 10. Ya, ada 10 dan seterusnya. Banyak pola bilangan ke 10. Ini disebut pola bilangan segitiga.
pola bilangan segitiga. Lalu apa sih rumus pola bilangan segitiga? Catat ya. Pola bilangan segitiga. Rumusnya adalah UN itu 1/2 N dikali N tambah 1. Contoh, suku pertama berapa di sini? 1. Kita coba tulis U1. Setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. Ini menjadi setengah kali 1 setengah dikali 1 tambah 1 2 sama dengan 1. Betul. Coba U2. Setengah dikali 2 dikali 2 tambah 1. Berarti menjadi setengah, ini kita cucu tinggal 1 dikali 2 tambah 1 itu 3. 1 kali 3 itu 3. Makanya 3. Coba U4. Setengah dikali 4 berarti di sini 4 ditambah 1 sama dengan ini kita cucu 4 bagi 2 itu sisa 2. Berarti 2 dikali 4 tambah 1 5 sama dengan 10. Makanya suku keempat itu ada 10. Berarti kita langsung buat aja suku ke 10 yang ditanya. Setengah dikali 10 dikali 10 ditambah 1. Kita cucu 10 sama 2 tersisa 5. 5 dikali 10 tambah 1 itu 11. Maka hasilnya 55. Oke, jawabannya adalah C ya. Paham ya? Next. Rumus suku ke N dari barisan bilangan. Oke, suku pertamanya 0. Cuma masukkan aja pertama 0. Untuk di sini N-nya 1. Setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Salah. Ini salah. Yang 0 ini juga salah nih, karena ditambah nih. Yang B, yang C ini kemungkinan benar karena ada N kurang 1. Kita tes dulu. 1 kurang 1 dikali 1 ditambah 2. Ini sama dengan 0 dikali 3 sama dengan 0. Oke, benar. Untuk suku ketiga kita langsung coba 3 ya. 3 berarti 3 dikurang 1, masukkan ke rumusnya. 3 ditambah 2. 3 kurang 1 itu 2, 3 tambah 2 itu 5, hasilnya 10. Ya benar 10. Pertanyaannya, berarti jawabannya adalah C. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami adik-adik sekalian. Jika kurang paham boleh komen di bawah, insya Allah kakak akan jelaskan secara mendetail. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat di kemudian hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.